Oke, jumpa lagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Cak Tarno, channel literasi kita. Sore ini, Cak, saya kepingin kita bicara yang bukan yang akademik ya, tapi yang praktis ya. Karena saya sering ketemu pengalaman teman-teman, bahkan mungkin saya juga sih dulu. Jadi ketika orang pengalaman pertama turun lapangan itu dalam ilmu sosial itu, Cak, itu kan jadi satu apa ya, jadi kayak ya namanya pengalaman pertama ya, pasti ada deg-degan, ada apa lah. Kita bikin nih podcast hari ini nih untuk memberi motivasi lah ya kepada teman-teman, bagaimana sih cara teknik mempersiapkan diri untuk pertama kali ketika Anda pertama kali turun lapangan, kira-kira gitu ya. Lah, ini relevan, maksud saya beliau ini, Cak Tarno ini, oke, beliau secara formalnya adalah pedagang buku yang lulusan SMP. Tapi jangan salah, teman-teman, saya pernah meminta kepada Cak Tarno untuk melakukan membantu sebuah penelitian, bukan sebuah, ada beberapa bahkan yang sifatnya memang penelitian yang serius, penelitian turun lapangan beneran kan gitu. Cuman dia ada berbeda-beda. Ada yang itu apa istilahnya ya, narasumbernya, informannya itu orang yang tinggal di sekitar rumahnya beliau ini dulu. Ada juga yang informannya itu di Mojokerto gitu, Cak ya. Di Mojokerto ada seorang apa, wakil rektor kalau nggak salah, saya ingat ya waktu itu. Wakil rektor. Kemudian di Malang juga ada berapa kali juga turun lapangan di sana. Aktivis lingkungan ya. Yang itu semua memang bagian dari sebuah penelitian. Artinya sedikit banyak akhirnya saya merasa, oh Cak, sampean bisa untuk jadi narasumber, paling tidak memberi semangat lah. Artinya kalau Cak Tarno aja bisa, kenapa Anda enggak gitu loh maksud saya. Intinya untuk malah mempertegas itu sebenarnya, Cak. Bukan kita mau membanggakan bahwa sampean pernah sudah melampaui jenjang pendidikan, sampean bukan. Tapi intinya untuk memberi semangat bahwa itu sebenarnya secara alamiah orang seharusnya bisa kan gitu. Nah, titik beratnya ini, jadi ada satu penelitian di tempat yang itu Cak Tarno belum pernah ke situ. Kota itu namanya Kota Kuningan. Artinya ini benar-benar baru dan dia harus mempersiapkan diri dengan dengan berbeda ya. Kalau umpamanya yang tadi itu mungkin ya sudah kenal, umpamanya di Mojokerto ya, Cak Tarno dari kecil ya emang di Mojokerto kan gitu, bukan tempat yang asing. Nah tiba-tiba ini saya minta waktu itu ada ke Kuningan dalam satu bentuk penelitian kan gitu. Nah bagaimana, Cak, persiapan awal malam lah, bukan malam sih, hari-hari menjelang sampean berangkat ke sana waktu itu? Kira-kira apa yang sampean bayangkan, apa pertama aja ya, pengalaman pertama saya melakukan itu riset itu, pengambilan data lapangan ya. Kita ini pertama yang saya ini waktu itu kan kita buat dulu ya kan, berdua ya kan, kita berbuat dulu berdua. Oh iya, pedoman wawancara. Walaupun terkadang pedoman wawancara itu di lapangannya bisa berubah. Nah bukan ini gitu kan gitu. Akhirnya kan gitu. Nah saya pertama melakukan wawancara itu yang menurut saya bagus. Tetapi ketika saya ajukan ke Bang Daris waktu itu ya kan, bukan ini, Cak, ini masih formatnya diskusi kan gitu. Oh iya, yang waktu itu saya wawancara drone emprit. Iya, itu masih di sini. Jadi karena satu wawancara drone emprit itu adalah satu teman saya, sudah kayak adik saya kan gitu. Sudah sangat akrab. Kemudian saya ini menggunakan pedoman wawancara. Nah, pas lagi pengembangan itu terjebak saya oleh diskusi. Akhirnya saya malah ngajarin kayak seakan-akan kayak ngajarin dengan teori-teori itu. Nah, setelah itu saya setorkan ke Bang Daris. Kemudian kata Bang Daris, bukan itu. Ya, itu sering terjadi ya teman-teman. Artinya satu kesalahan mendasar ketika
kita punya pertanyaan, biasanya dalam namanya itu kan pedoman wawancara, kan kita sudah rujuk nih, oh ini orang siapa ya yang mau saya tanya, saya tunggu ini nih, oh sini dia punya apa kira-kira informasinya, kemudian kita siapkan tuh. Tetapi ada satu kesalahan pemula yang paling sering terjadi ketika dalam wawancara dia tidak membuat itu sebagai bahwa dia ingin menggali orang ini, bukan. Akhirnya dia saling bertukar pendapat kayak diskusi. Nah itu rusak menurut saya. Saya bilang waktu itu ya kalau secara penggalian data sih ketemu yang sampai yang kita kejar ketemu datanya, tapi kan prosesnya ini bukan proses sebuah wawancara kualitatif kan gitu. Itu namanya diskusi kan gitu. Nah itu kan akhirnya Cak pengalaman pertama itu akhirnya paham bahwa dia harus lebih banyak mendengar daripada menanggapi kan gitu. Nah, iya, itu intinya sebenarnya untuk kesalahan pemula yang sering terjadi itu. Kita dengar aja sebenarnya intinya itu. Nah, kita lebih banyak dengar. Yang kedua, habis gitu yang kedua waktu itu terkait dampak pinjol ya. Oh ya, korban pinjol. Itu ada satu narasumber kita waktu itu, ibu kalau nggak salah. Waktu itu saya wawancara korban pinjol, di situ saya mulai banyak mendengar karena saya minta untuk bagaimana sih asal mula ini bisa diceritakan, terus latar belakang orang itu, kenapa ininya, terus ini kejebak pinjol dan lain-lain, sampai beliau sendiri curhat masalah pribadi. Nah itu juga satu problem lagi. Ini akhirnya saya mencoba untuk menarik diri karena di dunia saya di etnografi ya. Ini kan ada ini going native lah. Nanti saya kalau terlalu banyak nanti jadi etnosentris ini kan gitu. Saya terlalu ini. Jadi ada yang justru informan yang kita temuin di lapangan narasumber itu bukannya dia kesulitan bercerita, dia malah kayak jadi dapat tempat, jadi dapat kesempatan untuk bercerita tentang mungkin hal-hal yang sebenarnya dia nggak jarang cerita juga sama orang lain. Cuman pas diwawancara tuh kayak bendungan jebol gitu. Terbawa ini ya suasana. Semua mau dia ceritakan sampai hal-hal yang sifatnya pribadi yang akhirnya saya bilang Cak Tarno sebenarnya itu kan sudah di luar topik ya. Saya bilang kan mestinya sampai hentikan, saya bilang. Artinya menghindari juga. Iya, makanya saya ambil jarak menarik diri. Akhirnya menarik diri. Itu sesi lain, kalaupun kita mau menerima curhatannya si narasumber ini, oke lah dia butuh teman mendengar gitu ya. Dari situ kadang-kadang main sesi gitu. Kadang-kadang sih yang kita wawancara juga susah untuk diberhentiin, maka saya akan pegang HP saya matiin aja HP saya. Ya itu cara yang paling jadi sopan lah ya. HP-nya saya matiin, pas begitu mulai sudah kita bawa ke pertanyaan berikutnya, baru saya hidupin lagi. Ada. Nah, itu masih di seputaran Jakarta. Itu yang pengalaman pertama. Nah, pengalaman yang kedua saya mulai agak luas, agak lancar ke wawancara waktu itu wakil rektor di sebuah universitas di Mojokerto. Terus kemudian terkait ini di Malang yang aktivis lingkungan, terus juga bahkan waktu ini banyak yang punya berkesan sekali dalam waktu pengambilan pengambilan data di lapangan, Pak. Saya terkesan sekali itu terus terang di Kuningan. Iya, karena Jadi di Kuningan itu gampang-gampang susah, kan gitu. Jadi gampang-gampang susah. Karena apa? Karena masyarakatnya ini sangat kompleks, kan gitu. Dengan sangat kompleks sekali. Ada yang ini begini, ada yang aliran ini, ada yang aliran itu, kan gitu loh, di dalam sebuah masyarakat itu loh, bermacam-macam itu. Nah, gimana tuh waktu itu, bagaimana sampean pertama kali istilahnya datang dari sini naik bus ya ke sono itu, ke Kuningan itu, kemudian bagaimana sampean menyiapkan diri di hari-hari pertama lah, karena orang-orang akan berpikir kan yang kesulitan itu paling nggak di hari pertama ya, di tempat yang asing seperti itu gitu. Itu gimana waktu itu sampean? Jadi awalnya itu saya diperkenalkan salah satu teman kan gitu. Nah, teman itu tokoh kan gitu. Teman itu tokoh, kemudian dia memberikan
jejaring kan, memberikan apa namanya nomor telepon. Terus saya temennya itu yang di Kuningan. Nah kemudian di situ dia akhirnya ya sudah sini aja. Ternyata dia juga mengenal saya kan gitu loh Bang. Orang itu juga mengenal mengenal saya. Nah setelah itu dia saya dikenalkan untuk didampingi oleh ini apa juniornya, oleh juniornya itu. Nah dari situ saya waktu itu berangkat jam berapa ya, jam 12 atau jam 1 siang ya, jam 1 siang berangkat, kemudian sampai Kuningan itu sudah malam, sudah setengah 10. Setengah 10 di sebuah ini apa namanya di sebuah daerah yang saya tidak pernah ke sana kan, asing sekali. Tapi kebiasaan saya tadi jangan apa namanya kalau mau seperti itu jangan ada kekhawatiran lah. Saya biasanya memang kalau strategi saya, orang mungkin mempunyai strategi lain-lainnya. Saya begitu nyampe nyari warung kopi, di situ kita sambil nawarin ya, namanya ini kan memang beberapa orang rokok itu ini ya ada beberapa orang itu punya ini persepsi tentang rokok ya, tapi kalau di sini kan sudah jadi budaya kan Bang. Iya, itu jadi kayak ketika saya duduk di warung kopi atau sama-sama warung kopi, saya menawarkan ini sigaret saya kan gitu. Atau ini habis gitu dia nanya dari mana, saya bilang dari Jakarta. Mau kemana? Saya sudah janjian sama teman, saya bilang gitu. Itu belum dijemput? Belum. Nah, terus habis itu saya janjian sama teman, nanti rencana saya mau beberapa hari lah di sekitar sini, saya bilang gitu. Nah terus enak ya di sini ya, saya mancing aja, enak ya di sini, udaranya dingin. Oh iya. Terus habis itu akhirnya dingin Bang, Kuningan dingin. Terus habis itu dia akhirnya saya mulai ini. Oh ya, kalau di sini gimana ya tradisinya masyarakat di sini itu ya, supaya karena saya orang luar, orang ini supaya saya bisa menyesuaikan. Nah, dari situlah mulai keluar. Nah, yang seperti itulah apa namanya, makanya tapi kan jangan kaku aja lah. Ya, intinya penyesuaian itu sebenarnya antara kita sebagai peneliti dengan kita sebagai orang biasa itu sebenarnya sama ya. Kalau adaptasi itu bagaimana kita masuk ke tempat baru, ketemu kayak tadi lah di warung begitu, kita ngobrol santai begitu, itu sebenarnya bagian dari persiapan kita, walaupun itu kan bukan narasumber kita yang kita ajak ngobrol awal gitu. Itu orang lokal yang memang dia tinggal di situ, yang kita anggap paling nggak itu jadi cerminan masyarakat yang akan kita temui nanti sebagai narasumber kan gitu. Nah itu teman-teman salah satu teknik dasar dalam penelitian lapangannya ilmu sosial. Kaidahnya kan yang saya bilang tadi ya, bahwa ketika Anda masuk lapangan jangan berharap bahwa Anda akan langsung bisa meneliti masyarakat itu. Anda dulu yang diteliti orang. Ini siapa? Ini siapa ini yang datang ini? Anda dari mana? Tujuan Anda apa? Setelah mereka merasa dapat informasi dan mengenal sedikit tentang kita, barulah gantian kita yang bisa meneliti mereka. Makanya salah satu strategi yang paling mendasar itu bagaimana kita membaur. Bahkan saya waktu itu diajarin soal pakaian juga, jangan mencolok, jangan pakai yang kayak terlalu ke kota-kotaan gitu. Kalau kita ke tempat yang di pelosok ya, kita buat penampilan yang sederhana mungkin, yang tidak menarik perhatian. Dan ketika itu dimulai, akhirnya itu kan menjadi satu membuat kita mudah untuk nanti mempersiapkan yang istilahnya penggalian data yang sebenarnya. Kan kira-kira gitu tuh saya. Nah, di waktu di Kuningan itu juga saya mendapatkan data itu bukan informan yang ibaratnya yang masyarakat yang ini, tapi juga termasuk ini informan yang
orang inti di sana, orang ini apa namanya, seperti misalkan bupatinya. Oh, yang kepala daerahnya. Iya, kepala daerah itu saya sampai nembus ke sana, terus ke apa namanya itu kayak ormas yang ditakutin di sana. Dan dia asik gitu ininya, apa namanya, dia nyaman, terus ini sampai sekarang kadang-kadang dia masih WA atau ini nanya kabar. Iya, saya bilang saya pingin lagi sih main ke sana, cuman kan nggak ada. Ya, itu salah satu tanda bahwa yang tadi hubungan antara kita dengan narasumber kita atau informan kita tadi itu terjalin. Kadang-kadang memang begitu, saya juga berapa kali ngalamin itu. Artinya setelah kita keluar dari lapangan, kita kembali ke tempat kita, kadang-kadang justru dari merekanya yang kenapa ya? Mungkin mereka merasa waktu itu obrolannya enak atau apa gitu, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas itu terjalin. Artinya mereka tidak menganggap itu putus, selesai, kita wawancara ya sudah, kamu urusan kamu udah selesai ya sudah, kan gitu, enggak. Kadang-kadang mereka tetap punya keinginan untuk menjalin itu. Tapi intinya kalau mau menjadi peneliti ya pokoknya jangan ngerasa minterin kan gitu. Ya, minteri ya. Apa ya bahasa minteri? Bahasanya jangan tinggi-tinggi. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu meninggi, bahasanya bahasa biasa yang standar aja gitu kan, kayak orang ngobrol lah kan. Berarti kita nggak kelihatan sebagai ilmuwan yang datang gitu dengan kayak ilmuwan masuk lab gitu ya, apa membongkar-bongkar apa. Terus kedua sebenarnya apa ya? Kan, ilmu sosial nggak gitu. Jadi kita sebenarnya yang penelitian itu kan kita sendiri juga ada sesuatu yang dapat sebenarnya kan. Iya, betul. Jadi, itu pengalaman yang berharga loh. Namanya kerendahan hati sebenarnya. Ya, bagaimana peneliti itu bisa mendapat semacam mempunyai kerendahan hati. Iya. Dan kerendahan hati itulah nanti kemudian kita bisa justru menggali data yang lebih mendalam. Ya. Jadi kalau kita membawa perspektif atau bahasa akademik kita kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang bukan di kota ya, itu akan kesulitan. Tapi kalau kita kembalikan diri kita sebagai orang biasa, yang memang istilahnya ya ibarat kayak orang jalan-jalan lah ke tempat yang baru gitu. Sebelum kita masuk topiknya ya, sebelum kita memang ketika ada topik yang serius ya kita memang mau nggak mau. Ada pedoman wawancara yang kita buat, kita harus nanya hal yang mungkin sensitif kadang-kadang atau mungkin itu agak sulit digali, tapi karena sudah terpetakan antara hubungan kita dengan si informan ini sebagai sebagai teman, sebagai saudara, sebagai apalah yang bisa kita tempatkan gitu. Kalau lebih tua ya kita anggap bapak kita, orang tua kita, atau kalau lebih muda kita anggap adik kita kan gitu. Iya. Sampai itu akhirnya menjadi bagian dari, makanya penelitian sosial yang seperti itu kan namanya naturalistik. Penelitian yang alamiah sebenarnya. Sampai masalah soal konflik keluarga aja dia bisa diceritakan. Saya sering ngalamin itu. Jadi tiba-tiba dia berbelok ke topik yang nggak ada hubungan dengan yang sedang saya teliti, tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang justru itu yang menjadi menjadi bukti bahwa kita berinteraksi dengan mereka kan gitu. Nah, satu lagi nih Cak, sebelum kita tutup ya, apa kira-kira pesan-pesan kepada saran lah kepada peneliti-peneliti yang belum belum pernah turun lapangan itu untuk menghindari supaya jangan ada ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan. Waduh, nanti aku di lapangan bagaimana ya? Atau menghindari itu sebenarnya apa? Teknik dasarnya. Pertama, kita memahami sebenarnya apa sih yang ingin kita dapat. Oke. Ya, memahami topik itu penting teman-teman. Topik yang karena itu di penelitian itu bukan kok ini, tapi sebenarnya saya ini lagi membuat topik apa sih kan gitu. Apa yang dikejar? Apa yang kita dapat dari situ. Ya. Nah, kalau sudah ke situ, walaupun nanti obrolannya kemana kan gitu, tetap ininya akan terkontrol di situ. Tapi itu kedua itu pokoknya jangan punya rasa takut lah ya. Jangan punya rasa takut selama Anda menanamkan ke dalam diri Anda sebuah kerendahan hati dalam ini masalah
walaupun kita tahu, tapi bagaimana kita ini agak rendah hati itu. Iya, mendengarkan. Sehingga kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh informan. Ya. Terus kedua, kalau mau ini wawancara seperti itu, usahakan jangan di tempat keramaian. Oke, ya. Jadi kenapa tuh? Karena kan gini, kasihan nanti yang transkrip. Oh ya, itu kan biasanya teman-teman ya, kalau kita itu kan standarnya sampai sekarang itu adalah direkam. Dan itu kadang-kadang secara etik kita harus minta izin juga sama si narasumber, Pak, tolong ini boleh saya rekam Pak ya, gitu kan. Dan itu bahkan ketika dia tidak mengizinkan, kita tidak boleh sebenarnya secara etiknya ya, etika penelitian. Tapi kita harus punya kita buku buat catatan biasanya. Oke buku Pak, Bapak nggak mau kita rekam, saya catat aja ya Pak ya, gitu. Itu nggak apa-apa. Poin-poinnya yang dicatat. Ya. Nah itu memang teknis bahwa jangan sampai rekaman kita itu, mungkin kan orang lain nih yang akan mentranskrip memindahkan itu ke tulisan ya. Kalau pembicaraannya terlalu istilahnya crowded tuh, dia baru ngomong kita timpalin atau dia lagi ngomong kita timpalin, itu kasihan yang mentranskrip. Jadi usahakan agak pelan juga, agak diatur dengan maksud supaya yang nanti mentranskripkan wawancara kita itu agak lebih mudah. Sama tadi, kebisingan itu dari awal kita kontrol. Cari tempat yang nyaman, yang tidak terganggu. Bahkan sebenarnya ada aturan juga ya, bahwa kalau bisa itu jangan ada orang pihak ketiga ketika kita wawancara. Kecuali terpaksa ya. Iya. Pokoknya kita lagi duduk nih, lagi wawancara, tiba-tiba dia punya teman-teman yang nggak direncanakan datang begitu, ya apa boleh buat. Tapi kan tetap kita usahakan itu tidak mengganggu yang pembicaraan. Sebenarnya kan interaksi biasanya berdua aja. Untuk wawancara itu harus berdua sebenarnya. Jarang tuh yang, kalau itu kan FGD namanya, kalau rame-rame itu kan FGD namanya, focus group discussion. Ya itu aja sih menurut saya, pokoknya jangan ada rasa takut menjadi peneliti. Dijalani saja, gitu kan. Gugup di awal tuh gugup pasti. Saya ngalamin kok, Jadi itu aja sih, saya sendiri juga ya cuman karena ya ini kepingin apa namanya, ya satu kepingin tahu, kedua dari saya menjual buku dan dengan membaca, terus habis bagaimana sih ini aplikasinya di ini dalam penelitian saya ikut nanya, oh ternyata omongan ininya rujukannya ke bukunya si ini, omongan ini bukunya ke ini, kan gitu ternyata, kan gitu loh Bang. Betul. Artinya itu pada dasarnya namanya penelitian kualitatif, ilmu sosial itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya tadi bahwa Anda melakukan itu sebagai seorang calon dokter umpamanya S3 gitu, itu sebenarnya nggak merubah banyak. Artinya tetap Anda harus bersikap seperti orang-orang awam sebenarnya sih kalau untuk masuk ke lapangan, itu intinya. Setelah itu ketika masuk topik-topik yang memang teknis betul, nah itu muncullah sedikit-sedikit bahasa-bahasa kampus atau bahasa akademik kita, itu nggak masalah. Artinya si yang kita tanya ini tidak akan merasa terintimidasi. Lain kalau dari awal kita sudah menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi tadi, mereka kaget biasanya dan agak menarik diri itu. Dan akhirnya itu nggak jalan, wawancara yang kita rencanakan tuh nggak jalan. Umumnya kalau saya amatin dari yang penelitian itu, kesuksesannya tergantung di positioning kitanya, yang bisa menempatkan diri sebagai orang yang ingin tahu, orang awam yang bukan yang lebih pintar dari dia, kan gitu. Kedua saya gini, ngahamin penelitian ini kayak dunia seni juga. Oh iya, betul. Sebenarnya itu kayak dunia seni. Di situ. Seni penelitian itu ada. Seni bagaimana kita ini awal untuk kita ada banyolan, ada gitu. Untuk ini kan kadang-kadang ada ini, jadi akhirnya susah. Kadang-kadang kita wawancara itu kan agak susah, ini mulainya dari mana ini atau ini. Nah, misalkan apa aja yang ada di terus kita pura-pura jadi di analogi atau apa ini terus jadi sebuah cerita atau dikiring dulu. Walaupun tapi itu kan nggak kepake itu nanti Pak. Iya, kalau misalkan sudah itu ditranskrip itu nggak kepake. Tapi itu sangat menentukan bagaimana yang
data yang sebenarnya itu akan muncul. Kalau tidak ada pencairan seperti itu, barangkali nggak keluar. Oh gitu ya. Dari orangnya gitu loh. Kalau kita terlalu tegang, terlalu fokus kepada yang mau kita tanyain, itu malah kadang-kadang nggak muncul. Apalagi yang kemarin itu kan, yang kemarin di ini, yang tadinya kan saya nanya ini, terus habis itu saya ceritalah dulu ke sana, kemari. Akhirnya begitu sudah tersentuh dia langsung saya bertanya ini sampai dia karena dia mengingat peristiwa kan Bang. Oh iya. Dia sampai menangis terus ini. Oh yang ibu-ibu itu ya waktu itu kan. Oke teman-teman, itu tadi cerita singkat kita tentang bagaimana teknik persiapan dasar untuk turun lapangan pertama kali. Jadi ini agak-agak khusus ya, podcast kita kali ini khusus untuk teman-teman yang kiranya waktu akan turun lapangan itu masih agak deg-degan apa segala macam ya. Tidak perlu khawatir. Nah, intinya kita memberikan di sini, kita memberikan semangat bahwa turun lapangan itu ya sebenarnya bagian dari seperti kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Kita ngobrol, ketemu orang baru segala macam. Jadi kita harusnya bisa menghilangkan rasa khawatir dan cemas itu, dan kita bisa fokus, dan nanti setelah itu terkumpul barulah kita akan bicara urusan yang lebih teknis, umpamanya pengolahan datanya gimana, segala macam, menarik kesimpulan bagaimana, itu urusan berikutnya. Tapi yang jelas begitu Anda harus turun lapangan, Anda harus turun. Wah, ini kan jadi kayak semacam tutorial apa namanya, memberikan bekal buat yang peneliti. Iya. Lah, nanti kalau ngomong penelitian nanti kan berarti kita harus membuat apa namanya, tema khusus tentang coding berarti Bang. Kalau ada permintaan boleh nanti kan untuk pengolahan data ya. Jadi tadi coding, setelah data wawancara terkumpul, kita balik ke rumah gitu istilahnya. Kemudian kan data tadi di rekaman tadi ditranskrip. Dalam transkrip ini kan ada proses lagi dalam standarnya kualitatif, itu ada open coding, ada axial coding, ada selective coding. Nah itu teknik sendiri tapi bukan bagian dari yang kita bicarakan hari ini kan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Semangat. Para calon peneliti terutama semangat.